Shalom, senang sekali bisa bertemu kembali di dalam forum Bible Study Online CK7, di mana kita belajar akan kebenaran firman Allah. Kita hidup di dalam firman itu, dan saya percaya kita juga akan mendapatkan bagian-bagian berkat dari setiap perjanjian Allah dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, di dalam Yosua pasal yang ke-18. Apa isi Yosua pasal 18 itu? Ada dua bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah pembagian tanah yang sudah direbut ya oleh Yosua dan bangsa Israel. Itu di wilayah Shilo. Wilayah Shilo. Lalu yang kedua, pembagian dimulai dari suku Benyamin. Ini sangat menarik, saudara. Kenapa dari suku Benyamin? Nanti kita akan pelajari. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, merenungkan, mengambil manfaat dan berkat di dalamnya, mari kita minta tuntunan Tuhan lewat Roh Kudus, supaya Dia menerangi kita, mengerti akan kehendak-kehendaknya. Kita masuk dalam penjemahan kepada Tuhan. Sembah Dia ya, saudara. Sembah Allah yang agung dan mulia itu. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kami sanjung nama. Kami sanjung nama-Mu, sebab Kau luar biasa. Jesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Yesus. lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Amin Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami. Bapakku yang baik, Yesus. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu
Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Oh, Kau segalanya. Kau luar biasa, dahsyat perbuatan, ajaib jalan-jalan, layak kami sanjung, layak kami puji Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya.
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami rasakan Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, penyertaan-Mu sempurna untuk kami semuanya. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami, supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Dengan demikian, semua rancangan-Mu, semua rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kepada anak-anak-Mu yang taat dan setia. Kepada anak-anak-Mu yang rindu untuk semakin mengenal Engkau. Maka Allah sangat disukakan. Oleh sebab itu urapi kami Tuhan. Supaya apa yang kami baca, kami pelajari, menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang ke-18, mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-7 dulu saudara. Ya, Perjanjian Lama halaman sekitar 252. Tentang apa? Tentang pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Jadi setelah wilayah Silo ditaklukkan, kemah pertemuan taruh di sana, saudara. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Nah saudara, ketika bangsa Israel berhasil menaklukkan Kanaan
itu membuat orang Israel memindahkan pusat ibadahnya dari Gilgal, ya, dulu dari Gilgal ke Shilo. Kemah pertemuan itu ditempatkan untuk menyatakan apa, saudara? Kehadiran Tuhan di sana. Dari Gilgal dulu pusat penyembahan mereka, karena tabut Allah, ya, kemah pertemuan ini yang sejak zaman Musa diadakan, terakhir ada di Gilgal. Tapi begitu mereka sudah merangsek lebih dalam lagi, saudara, dipindahkan ke wilayah Shilo. Di situ, di Shilo itu, mereka mendirikan kemah pertemuan atau kemah suci. Tempat tersimpannya tabut perjanjian, di mana Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan cara yang sangat-sangat khusus, saudara. Ini bedanya dengan bangsa-bangsa lain karena Allah hadir di tengah bangsa Israel di kemah pertemuan itu atau tabut perjanjian. Nah, Shilo menjadi tempat kudus utama di Israel pada waktu itu. Ya. Nanti sampai dengan pada zaman hakim-hakim, nanti setelah kitab Yosua ini, sekitar 300 tahun. Ya. Sampai nanti tabut Allah itu di Shilo itu dirampas oleh orang Filistin pada zamannya Samuel. Jadi Israel punya sejarah bagaimana tabut perjanjian Allah atau kemah Musa atau tabut perjanjian itu pernah ada di Gilgal, lalu ada di Shilo, lalu pernah dirampas oleh orang Filistin, nanti dikembalikan lagi, sampai nanti pada akhirnya dibawa Daud masuk ke kota Yerusalem, dan dari situlah menjadi cikal bakal berdirinya bait suci. Jadi kemah pertemuan, tabut perjanjian, kemah suci Musa itu yang dibangun oleh Musa itu menjadi tempat kudus bagi orang Israel. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, saudara, sayangnya sukses pertama bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, tanah Israel atau tanah Kanaan itu tidak memicu mereka untuk menghasilkan sukses-sukses berikutnya. Mungkin mereka sudah mulai menjadi nyaman dengan keadaan mereka. Saat itu mereka sudah mulai enggan untuk berperang. Mereka sudah mulai malas terjun di dalam peperangan untuk merebut, mendapatkan tanah perjanjian. Ingat ya, zaman Yosua, semua tanah yang dijanjikan Tuhan harus diperoleh dengan cara berperang, merebut. Allah menjanjikan kemenangan. Tetapi Yosua dan orang Israel harus berjuang. Jadi antara iman dan perbuatan menyatu. Janji Allah digenapi kepada orang yang memadukan antara iman dan perbuatan. Nah, dari kisah ini kita melihat Yosua sudah mulai geram sebenarnya. Kenapa? Karena Israel sudah mulai puas, nyaman. Padahal masih banyak yang harus direbut. Ada 7 suku yang belum dapat, saudara. Mereka belum menaklukkan semua tempat. Masih ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan milik pusaka mereka. Ayat 2 tadi tuh. Sebab itu, ayat 2 ya, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Ya, Tuhan berjanji untuk memberikan tanah perjanjian itu. Tapi mereka sendiri harus mengambil bagian dan berjuang untuk mendapatkannya. Dari sini kita belajar. Iman tanpa perbuatan. Surat Yakobus mencatat itu. Itu 0. Kita belajar sekarang. Beriman saja tidak cukup. Percaya saja tidak cukup. Harus ada tindakan konkret dan nyata untuk menggapai apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, umat kesayangannya. Kita melihat cara Allah, hatinya Allah. Ya, kalau Israel berdiam diri ya selesai, nggak akan merebut yang 7 bagian lagi. Kalau Israel cuma puas dengan hal itu, selesai, sudah hanya itu yang didapat. Padahal Allah menjanjikan tempat yang luas sekali. Seluas apa usaha kita untuk merebutnya?
seluas itu pula bagian yang akan kita terima. Semakin kita berjuang, semakin kita berperang untuk mendapatkan bagian kita, maka itu yang akan kita peroleh. Oleh sebab itu Yosua mengingatkan, Yosua menegur, berapa lama lagi, dikatakan itu, berapa lama lagi kalian akan berpuas diri seperti itu? Yang sudah dapat tanah, kamu mah enak-enak saja. Nah yang 7 saudaramu itu, yang 7 suku itu bagaimana? Dulu waktu engkau mendapatkan tanah perjanjian bagian kamu, yang 7 itu berjuang juga. Nah sekarang yang 7 akan mendapatkan, kamu juga harus ikut berjuang. Sebagai pemimpin, Yosua tentu merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas menduduki tanah perjanjian itu. Termasuk membaginya untuk tiap-tiap suku. Karena itu dengan tegas di ayat 3, dia mengingatkan bangsanya untuk keluar dari kenyamanan dan kembali bergerak. Yosua juga mengatur strategi, saudara. Untuk apa? Mengintai dengan melibatkan semua suku yang harus mengirimnya, wakil-wakilnya. Dia membuat deskripsi rinci mengenai apa? Hal-hal yang harus dilakukan oleh para pengintai itu. Jelas, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Yosua dengan jelas mendeskripsikan itu. Tujuannya apa? Supaya Yosua dan bangsa Israel genap mendapatkan semua janji-janji Allah. Perintah ini diberikan Yosua ke bangsa Israel supaya semuanya mendapatkan bagian berkatnya. Yosua harus menyusun sebuah ekspedisi yang terdiri dari 21 orang. Karena 7 suku, masing-masing suku 3. Untuk membuat sketsa wilayah dalam 7 bagian. Sehingga apa? Nanti mereka mendapatkan apa yang sudah Tuhan tetapkan jadi milik mereka. Walaupun lewat undi nanti. Kita bisa melihat sekarang. Yosua bukan hanya tipe pejuang. Yosua bukan hanya tipe pinter perang, orang yang pinter perang. Tapi Yosua juga cerdik, pintar, cerdas, berhikmat. Karena secara rinci dia bikin sketsa wilayah. Deskripsinya diberikan secara jelas kepada bangsa Israel. Dari mana Yosua mendapatkan, saudara? Dari Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan pakai pemimpin satu ini, saudara. Allah sudah menyatakan, sama seperti aku menyertai Musa, hamba Tuhan itu, demikianlah sekarang aku menyertai Yosua. Dan kemenangan demi kemenangan diperoleh oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel. Tentunya lewat kepemimpinan Tuhan sendiri. Ini gambaran dari pembagian tanah wilayah di Silo dan merebut bagian-bagian 7 bagian lainnya. Kebanyakan memang orang itu senang di zona nyaman, saudara. Mereka berlama-lama tinggal di zona nyaman itu. Menurut mereka sudah bahagia, sudah cukup. Gitu. Padahal masih banyak yang dilakukan. Saudara dan saya tidak harus merasa cukup kalau hanya sekedar diselamatkan. Sekedar terima berkat. Saudara dan saya harus apa? Menggenapi rencana Allah lewat iman kita. Allah tidak mau kita tinggal di zona nyaman. Karena berada di zona nyaman bukanlah tanda keberhasilan iman. Kalau hanya sekedar zona nyaman jadi ukuran keberhasilan iman, saudara, ya hanya segitu yang didapat. Mungkin satu wilayah kecil, tapi buat hidup 12 suku Israel. Wah, betapa kacaunya. Tapi Allah selebar janji dan sepanjang janjinya itu, sebesar apapun janjinya, Allah sudah menyediakan untuk dinikmati. Tentunya apa? Melewat orang-orang yang tidak puas tinggal di zona nyaman. Itulah sebabnya karakter Yosua, pahlawan perang bagi Israel itu, memberikan
perintah kepada mereka, jangan tinggal di zona nyaman. Jangan berpuas diri. Masih ada wilayah, masih ada tempat-tempat yang kita duduki. Kita rebut untuk berkat bagi keluarga besar kita. 7 suku yang lainnya. Kita belajar sekarang. Diselamatkan saja tidak cukup. Mendapatkan berkat keselamatan pribadi kita, itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah selain kita diselamatkan, kita juga harus membagi kabar keselamatan kepada banyak orang. Perhatikan 7 suku itu. Perhatikan keluarga kita. Perhatikan saudara-saudara kita. Perhatikan tetangga kita. Perhatikan pegawai kita. Perhatikan orang-orang lain yang belum mendapatkan bagian keselamatan. Jangan tinggal di zona nyaman. Menikmati berkat sendirian. Tujuan kita diberkati Tuhan supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Inilah pelajaran yang kita petik dari ini, saudara. Kalau Allah berjanji, Dia pasti mengenapinya. Tapi kalau kita puas hanya dengan tinggal di zona nyaman, ya nggak akan dapat apa-apa. Hanya itu saja. Dan itu bagian orang-orang yang egois. Mementingkan dirinya sendiri. Kita diperintahkan Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Berbagi. Berdoa untuk mereka. Ya, mengulurkan tangan kita kepada mereka. Karena tujuan kekristenan kita bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita. Seperti suku-suku yang lain sudah mendapatkan bagian, harus perhatikan suku yang lain juga. 7 suku itu artinya keluarga, kerabat, sanak famili. Juga nanti jadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuannya, saudara. Nah, ketika 7 suku yang belum beroleh tanah itu, Allah membaginya lewat suku yang termuda dan yang terkecil, saudara. Mari kita lihat ya, sedikit ya. Dalam ayat yang ke-11, ya, ayat ke-11. Saya akan bacakan ayat ke-11 dari pasal 18 Yosua ini. Milik pusaka suku Benyamin. Saudara tahu ya, Benyamin itu yang terkecil, yang paling bontot dari anak-anak Yakub atau Israel. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Selebihnya itu batas-batasnya. Nah, menarik saudara, kenapa? Allah mulai dari suku termuda atau yang terkecil. Dari sini, satu persatu janji yang dulu telah Allah berikan kepada Abraham, kini mulai terwujud nyata. Janji Allah menjadi kenyataan ketika umat meraihnya dengan ketaatan. Dan undian pertama jatuh suku Benyamin. Walaupun Benyamin itu adalah anak terakhir Yakub, ya, dan dalam berkat Yakub ia disebut terakhir. Diurutkan dari paling atas, kan? Dari Ruben, ya, Yehuda, sampai dengan nanti Yusuf dan Benyamin. Ia terakhir. Ketika Yakub memberkati anak-anaknya, Benyamin mendapat bagian yang terakhir. Tetapi di dalam undian tanah perjanjian, Benyamin diundi yang pertama. Tanah diperolehnya pun menarik. Sebab apa? Terletak di antara wilayah Yehuda dan wilayah Yusuf. Di mana suku-suku yang dalam sejarah Bani Israel itu berperan penting, saudara. Berperan penting. Yehuda itu memegang peran penting dalam apa? Menurunkan raja-raja. Menurunkan raja-raja, saudara. Yusuf jelas. Ini bagian berkat-berkat yang dilimpahkan kepadanya. Mendapatkan 2 bagian bahkan. Sehingga diwariskan kepada 2 anaknya, Manasye dan Efraim. Nah, antara Yehuda dan Yusuf, antara wilayah suku Yehuda dan Yusuf, tinggallah suku Benyamin. Ini spesial memang, saudara. Lihat,
ketika Allah menentukan, mungkin dianggap yang terkecil, bontot, ya, orang yang tidak diperhitungkan mungkin. Tapi ketika Allah menempatkan mereka, ketika Allah memutuskan untuk satu suku ini mendapatkan wilayah yang istimewa, maka Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Bukan berarti Allah melalaikan 11 suku yang lain. Tapi kalau Allah punya kedaulatan memberikan tempat itu kepada Benyamin, itu kedaulatan Tuhan. Itu yang diputuskan Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-12 nanti saudara, sampai dengan 28. Saudara akan lihat bagaimana Benyamin mendapatkan tempat yang istimewa. Kita belajar sekarang. Ketika Allah memutuskan, tidak ada satupun yang bisa menggugat Allah. Ketika Allah sudah menetapkan, tidak ada satupun yang bisa membatalkan. Ada sebuah kalimat yang sering kita dengar. Kalau Allah sudah membuka, siapa yang sanggup menutupnya? Kalau Allah sudah menutup, siapa yang sanggup membukanya? Artinya apa saudara? Kedaulatan keputusan Allah mutlak. Dan kita sebagai umatnya harus tetap setuju, menerima dengan ucapan syukur, dan setia atas panggilan itu. Benyamin memang bagian terkecil dari 12 suku itu, tapi mendapatkan tempat yang istimewa di antara suku Yehuda dan bagian dari suku Yusuf. Dari pembelajaran ini mari tetap fokus kepada Tuhan. Jangan tinggal di zona nyaman. Jangan puas atas keselamatan yang kita terima pribadi. Itu penting memang. Tapi lebih penting lagi adalah membagi keselamatan itu. Membagi kabar baik itu. Membagi ya kasih Allah itu kepada siapapun yang kita jumpai. Mulailah dari lingkungan kita. Mulailah dari sanak famili kita. Mulailah dari keluarga kita. Lalu keluar ya kepada orang-orang lain. Ingat amanat agung, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Mulai dari mana saudara? Yerusalem, itu keluarga. Ya, Yudea, itu bagian dari sesama kita yang satu iman. Samaria, mungkin orang-orang yang tidak sepaham seiman dengan kita. Lalu sampai ke ujung bumi. Artinya siapa saja. Siapa saja. Kita diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita belum diberkati? Itulah sebabnya Yosua dengan tegas menyatakan, keluar dari zona nyaman. Rebut berkat itu supaya kamu jadi berkat. Dapatkan berkat itu supaya engkau menjadi berkat. Ini inti dari Yosua pasal yang ke-18. Engkau diberkati supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah Yosua 18. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana Tuhan merancangkan kami untuk mendapatkan berkat anugerah, kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dan itu memang kami perlukan. Namun lebih daripada itu, Tuhan juga minta kita, kami umat-Mu, untuk membawa kabar baik itu. Menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Sama seperti Yosua menegur suku-suku yang lain yang sudah mendapatkan tanah perjanjian, mendapatkan bagiannya, warisan itu, milik pusaka itu. Mereka yang sudah mulai nyaman tinggal di situ. Mereka lupa. Masih ada 7 suku lain, saudara-saudaranya belum mendapatkan. Itulah sebabnya Yosua memerintahkan, kamu jangan tinggal di zona nyaman. Rebut bersama-sama. Ambil berkat Tuhan seperti yang dijanjikan. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Itulah perintah Tuhan kepada Yosua. Dan Yosua memberikan perintah itu kepada bangsa Israel. Sampai dengan kami pada masa-masa perjanjian baru ini. Kalau kami diselamatkan,
Kami mau membagi kabar baik itu, supaya mereka pun diselamatkan Tuhan. Dari Yerusalem, keluarga kami, Yudea, sanak famili yang seiman dengan kami, bahkan ke Samaria, orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kami, dan sampai ke ujung bumi, artinya siapa saja yang kami jumpai, supaya kami menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu memikirkan keselamatan orang lain juga, supaya kami tidak disebut sebagai orang yang egois, yang nyaman, tinggal di zona nyaman. Berkati anak-anakmu, berkati kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga. Kami percaya kalau kami diberkati, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.